Hanya Presiden Jokowi yang bisa lantik Panglima dari 3 divisi TNI. Di era Presiden Joko Widodo, seluruh tentara nasional Indonesia dari ketiga angkatan pernah menjabat sebagai Panglima TNI. Ini adalah bentuk kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap seluruh batalion yang ada di tentara nasional. Prabowo pun terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa melihat Presiden Joko Widodo yang begitu besar hati. Orang yang besar hati bisa membesarkan orang lain juga. Dari awal dia menjabat, dia sudah didampingi oleh Bapak Muldoko yang merupakan Panglima dari Subdivisi TNI Angkatan Darat. Lalu berganti kepemimpinan, yakni Marsikal Hadi Cahyanto, yang dilantik jadi Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Udara. Menjadi Panglima TNI adalah satu kepemimpinan yang paling puncak di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Dan setelah diganti terakhir, Presiden melantik Bapak Jenderal TNI Yudo Margono yang berasal dari Angkatan Laut. Presiden Joko Widodo juga melantik Bapak Panglima Andika Perkasa sebelum beliau pensiun. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Jadi selama hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Panglima TNI sudah lengkap dan paripurna, dipimpin oleh 3 divisi. Dan kita melihat bagaimana Panglima-Panglima TNI yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo bukan sembarangan orang. Saya males ngomongin Gatot Nurmantio, karena dia ini adalah orang yang masih ketakutan sama PKI. Padahal PKI sudah lenyap nggak tahu kemana. Saya mau fokus kepada Bapak Panglima Hadi, Panglima Andika, dan Panglima Yudo Margono. Kayaknya saya tahu kenapa Presiden Joko Widodo melantik Panglima Andika Perkasa yang mewakili Angkatan Darat. Mungkin karena Presiden Joko Widodo merasa menyesal pernah melantik si Gatot yang gagal total. Kita tahu bahwa selama ini kepemimpinan TNI di era Soeharto sampai Susilo didominasi hampir seluruhnya oleh divisi Angkatan Darat. Bisa dimaklumi karena kedua orang ini merupakan mantan prajurit Angkatan Darat, jadi pasti punya preferensi tersendiri. Namun yang hebat dari kepemimpinan yang lahir dari rahim rakyat dan keluar dari kaum rakyat jelata, justru bisa melihat lebih lengkap lagi bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah Tritunggal yang berkuasa di atas tanah, di dalam laut, dan di langit bumi pertiwi. Dan Presiden Joko Widodo lah yang merupakan satu-satunya presiden yang melantik 3 panglima dari divisi, yang buat saya ini adalah pencapaian luar biasa dan satu kelegaan hati dari Presiden Joko Widodo.
untuk membesarkan nama ketiga divisi yang kadang-kadang kita sering lihat di anak tirikan di era sebelumnya. Buat saya ini adalah hal yang sangat luar biasa dan membangun semangat nasionalisme dan patriotisme dari para tentara nasional Indonesia. TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah satu kesatuan tentara yang membangun dan mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman-ancaman asing maupun terorisme yang ada. Saat ini, Panglima TNI ada dari Angkatan Laut, dan menurut beberapa sumber Tentara Nasional Indonesia, dari Divisi Angkatan Laut adalah tentara yang terlatih dan sangat amat mengerikan jika dilihat dari cara-cara latihannya. Di Tentara Angkatan Laut ada pasukan elit yang disebut dengan Kopaska, yakni Komando Pasukan Katak. Latihan mereka begitu mengerikan dan begitu susah divisi mereka. Saya dengar cerita legenda para tentara tersebut. Ketika dilatih, mereka diikat tangannya di belakang dan kakinya pun diikat dan dilempar ke laut, dan mereka harus menyeberangi sebuah selat atau bertahan hidup 24 jam dengan kondisi seperti itu. Bagi saya ini adalah latihan luar biasa yang kalau saya di dalamnya dan ikut latihan, pasti saya terkencing-kencing dan memenuhi air laut saja. Peranan Angkatan Laut di pertahanan Indonesia ini sangatlah penting karena kita tahu 70% dari tanah air kita kebanyakan air, dan kedaulatan negara ini ada di darat dan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat kaya hasil lautnya, dan di daerah perbatasan kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang mengeruk dan orang-orang asing yang mencuri sumber daya alam Indonesia secara ilegal. Dan saya berharap dengan keberadaan Bapak Yudo Margono yang sekarang dilantik menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Indonesia bisa kembali lagi percaya di laut. Dan saya percaya Panglima TNI yang saat ini dilantik adalah Panglima yang menaungi seluruh divisi, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Terima kasih juga kepada Pak Presiden Joko Widodo sudah memberikan penyegaran di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Dan saya berharap Tentara Nasional Indonesia bisa menjaga keutuhan Ibu Pertiwi yang kita cintai ini dari Anies Baswedan, yang pendukungnya begitu tidak suka dengan nasionalisme dan Pancasila. Kenapa saya berharap kepada tentara? Karena mereka adalah orang yang rela kehilangan nyawanya demi negara ini. Gak kayak Rizik yang katanya berani mati demi agama, tapi waktu diurus sama polisi malah ngajar ke Arab Saudi. Jangan kayak Bahar yang juga keluar-keluar mau membusuk di penjara, tapi pada akhirnya makan Chinese food di sebuah restoran mahal. Jayalah Indonesia di darat, laut, dan udara. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?